Kasus Rempang. Rempang itu Batam. Jadi di Rempang itu begini, pada tahun 2001 pemerintah membuat pengumuman, ini 2001 ya. Membuat pengumuman. 2002 juga diumumkan siapa yang mau berinvestasi di pulau-pulau terluar, pulau yang kecil-kecil tadi. Karena itu tidak dimanfaatkan, ada penduduknya tapi tidak produktif. Siapa yang mau berinvestasi menjadi daerah industri, daerah wisata atau apa? Tidak ada yang mau. 2001, 2002, 2004 ada pengembang yang mau mengeluarkan uang 381 triliun di tahun 2004. Kontrak dengan pemerintah daerah selesai kelak. Karena uangnya belum ada tapi kontrak untuk tanah untuk pemindahan sudah jadi, dia pergi, tidak diurus nih tanah. Ketika tanah yang sudah dikontrak ini tidak diurus, masuk pengembang-pengembang baru, diberi izin oleh gubernur dan wali kota. Padahal ini sudah milik orang. Nah sekarang orangnya kembali, ini dikosongkan, itu yang terjadi keributan, saudara. Itu yang terjadi keributan sekarang ini. Yang ribut siapa? Bukan orang Rempangnya. Orang Rempang itu coba di sebuah pulau terpencil, tidak ada kehidupan ekonomi, oleh pemerintah diganti satu orang diberi tanah 500 meter persegi, ditambah rumah ukuran 45, ditambah uang tunggu selama rumah dibangun 1.200.000, ditambah uang sewa rumah sebelum rumahnya jadi 1.200.000 sebulan. Itu penduduknya dapat terima. Ini yang dari luar ini yang demo-demo ini. Nah itu yang kita selesaikan, itu yang kita jelaskan kepada masyarakat. Nah yang masalah sekarang itu apa? Itu kan penduduk tempatan, orang yang lahir dan beranak pinak di sana. Sebelum ada BP Batam, dia sudah ada kampung itu. Maka konsep relokasi dan memindahkan orang itu kan menjadi tidak tepat. Tidak sama dengan pembebasan ruli di kota Batam. Kenapa? Karena pembebasan ruli di kota Batam, HPL-nya memang ada di BP Batam, hak pengelolaan lahan. Pertanyaannya Rempang Galang, kapan HPL-nya diberikan? Dan perubahan status hutan lindung dan segala macam. Dibanding dengan keberadaan kampung-kampung tua itu. Kan berbeda kan? Maka kalau sekarang seperti ada perlawanan, sebenarnya bukan perlawanan. Ada pihak yang mempertahankan haknya, ada satu, pemerintah dalam hal ini BP Batam, Pemko Batam, merasa menjalankan yang menjadi kewenangan dia. Tidak ketemu kan? Itu hak sama hak kan? Tapi ingat, jangan dengan mengatasnamakan hukum, maka dianggap orang yang membela haknya ini pelanggar hukum. Karena ada hukumnya, ini status tanah ini apa? Tanah negara. Maka Anda tidak berhak. Loh, harus lihat sejarahnya. Jadi jangan dibenturkan aparat penegak hukum dengan mereka, masyarakat yang mempertahankan hak. Lakukan dialog. Nah, kita masuk kepada substansi masalah. Saya perlu mengkonfirmasi dan mengcounter karena belakangan viral ya, bahwa ini statement Kepala BP juga gitu. Ini sudah dimulai sejak tahun 2002. Itu hal yang berbeda. Saya menjabat Ketua DPRD tahun 2000-2004. Pak Suryo, Pak Nabil, Pak Sulaiman pimpinannya, wali kotanya Kadir. Tidak sama dengan yang ini. Ini kan seolah-olah sama nih. Seakan-akan yang ini hanya meneruskan. Berbeda. Silakan dibuka. Tahun 2000-2004 saya Ketua DPR dan sekitar tahun 2000-2003 dilakukanlah kerjasama OU antara BP Batam dengan Pemko Batam, dia berdua dalam kali pihak pemerintah dengan PT MEK itu. DPRD memberi rekomendasi. Apa isi rekomendasi? Merekomendasikan untuk dibukanya investasi di sana dengan landasan perda, namanya Perda Pariwisata. Lebih populer disebut kawasan wisata terpadu eksklusif dalam rangka memindahkan semua kegiatan-kegiatan malam, aktivitas malam di Kota Batam ke pulau tertentu, yaitu Rempang. Rempang ya, tidak ada Rempang Galang ya. Rempang, Rempangnya pun Rempang pulau yang terpisah dari daratnya. Ada pulau tersendiri Rempang. Karena status lahan, ingat baik-baik, tahun 2004 terutama akhir jabatan saya. Status lahan itu HPL-nya belum ke BP, tidak juga ke Pemko. Jadi Pemko mengklaim merasa kewenangan dia karena itu bukan wilayah kerja BP. Jadi makanya BP tidak bisa memberikan HPL ke sana, mengalokasikan lahan. Belum kewenangan dia. Pemko Batam juga belum mendapatkan kewenangan itu dari negara. Maka muncullah istilah yang namanya status quo. Saya belum melihat tapi itu ada kepresnya. Keputusan Presiden menyangkut status quo Pulau Galang dari jembatan 1, setelah jembatan 1 sampai ke sana, sampai ke ujung. Status quo artinya apa? Tidak boleh PP, tidak boleh Pemko mengalokasikan. Masih kewenangan negara, tanah negara. Di dalam tanah negara itu macam-macam, ada hutan lindung dan segala macam. Artinya apa? Dulu. Artinya apa? Kewenangan pusat betul. Bagaimana dengan status Perda KWTE tadi dan rekomendasi DPRD? Rekomendasi DPRD tidak berlanjut. Karena waktu itu yang menjabat Kapolri setelah dilantik dia melarang perjudian. Karena dia beranggapan bahwa kawasan wisata terpadu eksklusif itu akan dibuat judi.
Karena memang salah satu proyeksinya menjadikan apa yang dijadikan Sentosa itu. Sentosa belum ada. Sentosa berhasil itu jadi Sentosa itu karena batalnya Rempang itu kalau mau tahu. Maka Perda KWTE itu atau Perda Pariwisata itu menjadi tidak berlaku. Maka selesailah MOU atau kerjasama itu tidak berlaku. Jadi kalau sekarang yang masuk PT MEK, betul dulu PT MEK, jadi dia ingin melanjutkan investasi dan masuknya ini melalui siapa? Pusat, PKPM kan, dan investasinya besar, berbeda sama sekali dengan konsep desain awal yang waktu Perda tahun 2002-2003 itu yang direkomendasi DPRD Batam, berbeda. Nah, itu saya perlu klarifikasi. Jadi bukan lanjutan ini. Kok dibilang lanjutan? Macam mau buang badan. Berikutnya, berkaitan dengan rencana proyek PT MEK. Seharusnya penyelesaiannya kan melalui dialog. Kedua, kalau betul, karena saya belum mempelajari secara detail, kalau betul konsepnya adalah relokasi yang semula ditawarkan 200 menjadi 500, itu tidak pas. Itu bukan orang yang digusur, bukan orang ruli karena dipakai untuk investasi dan pembangunan, maka dia direlokasi. Ini orang tempatan. Duluan dia dari lembaga BP ini tinggal di sana, beranak pinak, beranak cucu. Yang betul adalah memanusiakan orang itu menjadi lebih makmur dia karena investasi. Maka dia harus bagian dari integrasi dari konsep pembangunan. Dia tetap di sana, terintegrate dengan investasi itu. Kalau rumah tinggalnya tidak cocok dengan kawasan pariwisata, rumahnya yang diperbaiki. Karena dia mencari makan kan di sana, di laut. Bukan ditaruh di rumah susun dia, atau dibuatkan rumah lagi. Tidak, kampung itu adalah bagian integral dari konsep pengembangan kawasan. Tidak perlu ada istilah gusur-menggusur. Kalau mereka memenuhi kualifikasi, melalui standar untuk dikerjakan, kerjakan. Atau dihitung luasan tanahnya, maka itu menjadi saham mereka di perusahaan tersebut. Maka dia punya masa depan sampai anak cucunya. Jadi kalau saya punya lahan sana, saya penduduk asli, dihitung silakan. Nanti dihitung sebagai saham saya di perusahaan PT MEK itu, atau perusahaan apapun namanya. Sehingga saya sampai anak cucu saya terjamin. Bukan putus karena hari ini aja penyelesaiannya. Nah kalau itu mungkin tidak ada gejolak. Tapi kalau direlokasi, dapat 500, terus dapat apa lagi? Setelah konsep ini selesai, mereka tidak aman sampai masa depan. Sampai kapan bisa terancam dengan investasi baru. Bukankah investasi itu untuk kesejahteraan kan? Dan juga kembali kepada konsep ilmu negara. Negara dibentuk untuk melindungi segenap tumpah darah bangsanya. Betul. Nah sekarang jadi tidak terlindungi mereka. Apa karena dengan atas nama undang-undang yang disampaikan polisi ini atas nama hukum, saudara? Hukum itu siapa yang buat? Toh kita yang membuatnya. Atas nama hukum, saudara jangan menghadang jalan ini. Menghadang jalan itu terjadi apa? Ada sebab kan? Sebabnya adalah BP Batam mau melakukan pengukuran. Tentu mereka menolak. Mereka tidak punya apa-apa selain ngadang jalan. Punya badan saja. Tapi polisi dilindungi undang-undang, punya baju seragam, bersenjata. Nah seketika dia melawan, dianggap perlawanan, melanggar hukum kan? Lemah lagi dia. Padahal negara dibentuk, pemerintah dibentuk untuk melindungi mereka. Bisa saja menurut saya presiden atau pemangku kepentingan di pusat tak tahu informasi secara jelas bahwa kampung ini adalah kampung yang apa. DPRD rekomendasi. Pulaunya bukan pulau yang besar. Bukan. Nah dulu kan rempangnya rempang pulau dan itu untuk wisata saja. Sekarang konsepnya apa? Industri. Ada industri segala macam lah. Eco City. Beda kan? Dan pengajuan ini kan ke pemerintah pusat karena yang punya kami sudah tak berlaku kan. Nah kenapa itu saya harus perlu klarifikasi di sini? Itulah bentuk pertanggungjawaban. Jadi kalau Anda memimpin hari ini, Anda jangan menyalahkan nenek moyang yang memimpin zaman dulu. Ada makan buah huldi terus Anda yang menanggungnya. Tidaklah. Tahun 2000 tanda tangan rekomendasi untuk menjadikan kawasan wisata terpadu eksklusif. Maka BP Batam dengan Pemko Batam perlu direkomen untuk tanda tangan dengan PT MEK. Itulah isi rekomendasi DPRD. Kan fotonya banyak tak jelas. Diperjelas dong. Ini saya ngomong, diperjelas. Ini tabang ngomong ini. Memang ada. Terus Anda jangan ngomong, ini saya tidak terlibat tahun 2000. Pemimpin apa? Ini sejak tahun 2001 sudah ada. Terus kenapa? Tahun 2001 Anda di mana? Mau ditanyakan. Anda siapa tahun 2000? Itu namanya pemimpin itu. Makanya dulu kalau zaman Pak Harto ada GBHM. Sekarang ada RPJMD. Karena pemerintah ini berkesinambungan, sustainable. Maka Anda hati-hati waktu memimpin, DPRD juga hati-hati. Saya gubernur, saya mau buat ini. Disetujui tidak oleh rakyat melalui DPR. Maka ini dipertanggungjawabkan. Jadi jangan waktu pemimpin yang baru. Dulu kan bukan saya wali kotanya. Bukan saya kepala BP-nya. Pemimpin apa tuh? Memang kamu bukan. Kamu di mana dulu? Kamu mungkin masih ngojek dulu.